Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Salam penuh kasih dari keluarga besar GKK Tenggelis Mejoyo di mana saya boleh melayani, dan terima kasih boleh diberi kesempatan oleh Gembala Sidang di tempat ini, Pendeta Samadaya, ya, kemudian para majelis, serta rekan-rekan hamba Tuhan di sini, ya, Penginjil Fian maupun Pendeta Susi yang boleh menyapa dan senantiasa dengan wajahnya yang ceria, mendampingi Bapak Ibu semua di dalam mencari dan melayani Tuhan. Saudara, hari ini tema kita adalah tema berseri eksposisi, ya. Dan biarlah hari ini ketika kita melihat tentang tanggung jawab anak. Apa itu maksud daripada tanggung jawab daripada anak? Mari kita akan melihat dari kitab Alkitab kita, kitab Titus. Titus pasalnya yang kedua ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu. Titus pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan semuanya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian di dalam Titus pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saudara dan saya yang membaca firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kalau melihat tema kita pada hari ini tentang kewajiban anak, jadi Bapak Ibu jangan salah mengerti tentang apa maksud daripada kewajiban anak ini hanya berkaitan dengan tugas tanggung jawab secara hierarki, hubungan relasi orang tua dengan anak. Tetapi Paulus kepada Titus jemaatnya, ya, ini memang ada sistematikanya, hierarkinya, bagaimana seorang Titus diingatkan untuk nanti di dalam tujuan akhir daripada surat ini adalah sebagai seorang muda. Sebagai seorang muda, engkau harus mengingatkan pula anak-anak mudamu untuk hidup berintegritas. Nah, oleh sebab itu saudara, tidak ada salahnya kalau kita memulai dengan apa sih kewajiban daripada anak muda, saudara. Saudara, menjaga kekudusan bagi anak muda sampai hari ini, pada saat ini, pada zaman ini, pada era ini adalah gaya hidup anak muda Kristen, ya, yang harusnya karena gaul itu artinya ya sesuai dengan zamannya dan memiliki keintiman, relasi, atau tepatnya anak-anak sekarang berbilang circle-nya, ya. Menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Karena gaul di dalam Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. Jadi circle-nya itu bukan teman yang sifatnya hai sama hobinya, sama kesukaannya, sama suka main gamernya, menjadi gamer gitu ya. Karena anak-anak sekarang Gen Z atau strawberry atau sandwich itu sangat identik sekali dengan gadget. Anak kecil tidak mau repot orang tuanya, tidak mau rewel, supaya tidak rewel, HP di tangan. Apapun mereknya, semakin canggih semakin anak itu mungkin diam dan nurut. Ya tinggal tergantung kekuatan kantongnya saudara. Ya. Jadi anak-anak muda seperti itu ditemukan dengan sebuah kebenaran, menjaga kekudusan. Karena sekarang jangan berbicara tentang virginitas atau perjaka. Karena bagi mereka kalau itu memang happy dan tidak menimbulkan masalah dan buat orang lain rugi, so what gitu loh. Bahkan dengan budaya cueknya, dengan budaya I don't care, tidak peduli dengan segala norma aturan, yang penting aku tidak nyalahi kowe, tidak membuat rugi kowe, wes tutup mulut. Dan gilirannya ketika anak itu kita ingatkan, nak nanti harus bersapa, harus sopan. Memangnya harus? Tuh, anak muda loh saudara. Zaman sekarang beda dengan ayah, ibu kita, kakek, nenek atau zaman kita yang kelahiran tahun 70 deh. Bagaimana sopan santun, unggah-ungguh, tata krama itu ditegakkan.
Zaman sekarang saudara, kalau dulu itu berarti usia Bapak Ibu sama dengan saya. Dulu kalau orang tua kita berdehem atau batuk, sambil matanya sedikit dipicingkan, langsung kita takut. Aduh salah apa ya? Tapi kalau sekarang orang tua kita, minum apa? Kalau mata kita dipicingkan sedikit saja, langsung apa? Sakit mata. Aduh saudara, itu juga pergumulan saya punya anak-anak muda. Gereja kami gereja anak muda pula, jadi perubahan begitu cepat saudara. Jangan meratapi tantangan negatifnya, buruknya, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kita zaman dulu. Ini tantangan positifnya, challenge-nya adalah begitu kita mendapatkan mereka. Begitu kita menjadi teman, sahabat, saudara bagi mereka. Sekalipun itu mama yang melahirkan, papa yang membesarkan sejak kecil. Wow, kekuatannya luar biasa. Penelitian saya waktu Tuhan izinkan mengambil gelar S2, 7-8 tahun materi ini sudah dibahas. Nah, karena kita kan selalu ketinggalan, tapi ketinggalan bukan berarti selalu buruk saudara ya. Itu metode penelitian yang dilakukan saudara, kepada mereka itu sangat mengkhawatirkan, mencemaskan saudara. Bagi gereja, bagi kalangan orang Kristen, orang-orang tua yang hidup takut Tuhan. Itu 7-8 tahun waktu saya studi saudara. Kalau dihitung-hitung sekarang ya sudah 12 tahunan saudara. Indonesia terlambat, tetapi bukan berarti buruk. Justru dari terlambat itu menyikapi kalau yang dulu, yang awal-awal ada sesuatu yang keliru, yang salah, berarti bagaimana? Oh itu arus deras luar biasa. Saudara. Dampak daripada perubahan periodik setiap generasi. Jadi generasi Gen Z, digital native, strawberry, ataupun sandwich, itu ada di kalangan kita, anak-anak kita, ataupun mungkin cucu kita. Saudara. Ibu ini yang di depan pasti sekarang generasi anaknya ada di situ ya. Pasti ya. Bagaimana gadget, handphone ini suatu tantangan. Satu tantangan. Google, bahkan ditambah lagi sekarang AI, temannya susu. AI saya nyebutnya berarti temannya susu. Bahasa Inggrisnya pasti tahu, makanya saya nyebutnya AI saja dah ya. AI temannya susu tadi, itu sahabat yang paling hopping luar biasa. Tidak perlu tanya papa mama, tidak mendengarkan, tanya aja mereka dijawab. Pilihan-pilihan alternatif semua tugas-tugas semua ada di sana. Gampang kan? Bahkan khotbah-khotbah kalau hamba Tuhannya males, tinggal klik aja saudara. Muncul penawaran para hamba Tuhan itu bisa tinggal ngeliatin. Ya mohon maaf kalau hamba Tuhannya seperti itu, jangan ya. Pembanding silahkan, rujukan silahkan, tetap murni kita mengunyah firman. Itu semua tanpa terkecuali dampak daripada teknologi telah membuat sebuah perubahan besar. Tinggal kita bisa melihat itu sebagai celah, peluang, atau juga tantangan yang menghancurkan. Nah anak-anak muda kita, kewajibannya apa? Kalau seperti ini, anak muda harus menjaga hidupnya sebagai bait Allah. Anak muda di tengah-tengah pengaruh dampak seperti itu bagaimana tetap menjaga kemurnian. Maka itu muncul, apa sih kewajiban anak muda? Apa kewajibannya? Apakah hanya sekedar menjaga perilakunya, attitude-nya dijaga. Oh, menghormati orang tua, mesti hormat dan memberikan akan rasa sayang, cinta sampai mereka tua, bahkan dipanggil pulang. Apakah hanya 2 itu saja cukup menjaga perilaku, menghormati orang tua? Tidak, saudara. Di dalam teks yang kita baca, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Karena saudara, surat Titus itu berbicara waspada terhadap ajaran palsu. Waspada terhadap ajaran palsu berarti di sini ada sesuatu yang mengerikan dampaknya jikalau andai kata membiarkan, mengambil sebuah sikap, tidak pedulilah, pokoknya itu tidak mungkin ada di gerejaku lah, tidak mungkin itu ada di tengah-tengah keluargaku lah, tidak mungkin anak-anakku akan sesat. Aku menjaganya, aku bawa ke gereja, aku ajak setiap malam berdoa bersama. Tunggu dulu saudara, waktu di luar anak-anak kita, bahkan yang tidak ketahui oleh orang tua, anak-anak kita ngapain? Diasuh oleh siapa, dipengaruhi oleh siapa, dan bagaimana bentuknya. Wow, anak-anak muda kita di ujung tanduk. Saudara.
Maka itu surat Titus yang kita bahas hari ini tidaklah kebetulan. Para orang tua ada bagiannya yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Bagi anak-anak muda yang ini akan kita soroti. Nah, surat Paulus seperti yang saya katakan kepada Titus ya. Ini adalah surat yang ditujukan kepada sebuah gereja yang kecil terletak di Pulau Kreta yang sekarang ini di Laut Tengah ya, pada saat ini ada di Laut Tengah peta. Bapak Ibu sudah melihat sekitar 2000 tahun yang lalu surat ini dituliskan kepada Titus. Seorang anak rohani Paulus yang pernah diajak melayani di Galatia. Seorang anak rohani seperti Timotius yang sebelumnya juga yang diasuh, dimentor, diarahkan di dalam sebuah tugas tanggung jawab pelayanan pengembalaan. Dan sekarang ini fokusnya setelah Timotius ditinggalkan, Timotius melakukan fungsi dan perannya sebagai hamba Tuhan. Maka sekarang Titus. Nah, apa yang menarik dari Titus yang hari ini kita akan pelajari? Yang pertama sudah kita melihat, mereview. Karena kalau kita melihat pengajaran tentang kewajiban anak gitu ya. Anak apa dan apa maksudnya? Tidak boleh tidak, konteksnya kita lihat yang terdekat itu bicara apa sih? Kembali kepada ajaran yang sehat, pasal yang kedua ayat 1. Di sana dikatakan ajaran yang sehat tidak hanya membuat relasi kita dengan Allah lebih intim. Jadi kalau ajarannya sehat, itu sebuah kendaraan, sebuah tools, sebuah alat yang membawa kita, yang diajar, mengenal Tuhan kita dengan benar, mengenal dengan baik, mengenal dengan sungguh. Saya senang sekali dengan quote yang diajarkan oleh Pendeta Ramiati dosen kami. Mengenal Tuhan dengan beres, maka akan menghasilkan kenal diri beres. Kenal diri beres akan menghasilkan tahu diri. Jadi mengenal dengan Tuhan itu beres, benar, dengan tuntutan yang benar, maka akan menghasilkan pengenalan diri. Pengenalan diri menunjukkan diri kita siapa, jati diri kita itu bagaimana, baik dan buruknya, sisi gelap kita. Setelah mengenal Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kudus, akan menerangi kita, mengubah kita. Kenal diri. Identitas kita sebagai anak Tuhan. Identitas kita sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh darah Kristus. Dan anak-anak Tuhan tahu diri. Tahu diri siapa Tuhan di hadapannya. Dan tahu diri kepada sekarang siapa sesamanya. Siapa sesamanya itu melahirkan sebuah sikap. Sebuah value penilaian untuk melihat sesama. Tidak mudah untuk menggosipin, tidak mudah untuk memberikan sebuah penghakiman, tidak mudah untuk sekarang berpikir negatif. Hal-hal yang bersifat duniawi yang dulu sebelum mengenal Tuhan, pikiranku kotor, nafsuku nafsu jahat, mulutku mulut kotor, semua itu tidak benar. Aku harus singkirkan. Kenal Tuhan dengan benar, kenal diri dan harus tahu diri. Maka gereja tidak jarang bermasalah dan memang gereja harusnya disadari kumpulan orang bermasalah. Ingat ya, gereja kumpulan bermasalah, kumpulan orang berdosa. Semua gereja kita ini harus sadar anggota-anggota adalah orang berdosa. Tidak ada yang suci kecuali saya. Nama saya Sucianto, saudara. Harapan orang tua, mana ada yang namanya suci selain saya? Nggak ada. Berarti siapa di jemaat ini yang suci? Tetap Tuhan, bukan soal suci. Saudara, ini penting untuk menyadari karena akhirnya orang akan jadi berpikir ulang ketika ada masalah. Ya ilah, aku udah ngaku salah, keliru, selalu disindir-sindir. Ya ilah, aku ini sudah benar-benar ingin memperbaiki diri, kenapa tetap masih diguncingkan, diomongin. Inikah gereja? Tidak ada kesempatan kedua kah? Inikah gereja ketika ada temannya jatuh, saudara jatuh, justru dibicarakan, justru dijauhi, justru dibully. Belum tentu benar tanpa ada konfirmasi, tanpa ada sebuah dialog tanya jawab, benarkah engkau melakukan ini, engkau telah begitu, tapi sudah dibicarakan, saudara. Sudah gibah, sudah muncul sebuah kata gibah. Yuk gibahi si A, si B. Apalagi kalau yang berbuat salah hamba Tuhannya. Pak Fian kah, pendeta Samadaya kah, wih saudara, orang-orang top leader gitu ya. Kalau sudah jatuh, bayangin saudara, pernah dengar enggak saudara? Jarum kalau jatuh kedengaran. Pernah dengar jatuhnya jarum? AI, mak, ibu-ibu pernah bermain jarum, nyulam. Kalau jatuh kedengaran enggak? Enggak. Tapi kalau hamba Tuhan itu lebih dari jarum. Kalau jatuh, grobiak, brak. Bunyinya sampai seperti itu saudara.
luar biasanya. Karena jemaat mendengarnya itu luar biasa, supersonik. Kalau hamba Tuhan yang jatuh itu terasa boom. Kemana-mana sudah menggema. Tanpa ada sikap yang rohani. Mendoakan, tetap menguatkan. Apalagi bertanya benarkah? Belum. Kata orang, Pak Fian tuh orangnya begini begitu. Kata orang, Pak Sabada itu gitu-gitu. Itu misalnya contoh ya, contoh. Saudara, anak muda. Kalau kita bangun dengan sebuah pengertian yang benar tentang ajaran yang sehat, akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Maka itu ajaran sehat pasal yang kedua, Paulus mengingatkan relasi dengan Tuhan. Tapi juga memperlengkapi kita sebagai wakil Allah. Siapa kita? Wakil Allah. Kita semua. Di dunia yang sudah jatuh, yang korup dalam dosa. Paulus memerintahkan supaya hidup dan ajaran Titus kontras. Berkebalikan, berseberangan dengan para pengajar palsu di pulau Kreta. Ada ungkapan di ayat-ayat sebelumnya, dasar orang Kreta. Keras tuh. Dasar orang Kreta itu menunjukkan, mereka tuh kebacut orang Jawa bilang. Nggak memper, nggak pantas, mereka hidup di dalam gereja lagi. Di tengah-tengah orang Kristen lagi. Pengajar sesat itu sangat mencemaskan dan menghebohkan. Nah, sudah berbicara tentang maraknya ajaran sesat. Kita ingat tidak saudara? Gereja Allah Maha Kuasa. Ada Mandarinnya juga loh dipromosikan. Ini sesat saudara. Sekte dari Cina, ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah gerakan agama tersembunyi dan menyimpang secara teologis. Yang dimulai di negara RRC tahun 1991. Sampai hari ini ada. Wow, lagu-lagu Mandarinnya bagus. Bahasa Mandarinnya, wah, ini cangkoi. Itu benar-benar saudara. Kayaknya. Nah, tapi ternyata ajaran ini sangat menyimpang. Berbahaya sekali. Gereja sesat di Jepang saudara. Jepang. Yang melatar belakangi pembunuhan Shinizo Abe. Ya, yang bukan Abe adiknya Pak Yuchan ya. Ini gereja unifikasi menjadi perhatian setelah terseret pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Pelaku penembakan Abe, Tetsuya Yamagami, ada di berita-berita di Google. Itu ada di sana. Anggotanya sekte sesat ini. Saudara. Ajaran sesat di Korea, saudara. Yang suka para wanita perempuan yang ingin glowing, yang hidungnya mancung-mancung, bibirnya tipis-tipis. Di sana pun banyak ajaran sesat. Bahkan ajaran sesat Korea yang difilmkan di Netflix dengan judul In the Name of God. Wih, menarik kan? Hei anak-anak muda, para orang tua ingat ini anak-anak kita ada di sini. Deket-deket dan mereka mudah sekali kena pengaruh. Apalagi kita tidak mengawasi. Nah oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Maka di dalam ayat selanjutnya, laki-laki yang tua hidup sederhana. Tidak hedonis, tidak sekuler, tidak matre. Hidup sederhana bukan berarti tidak membutuhkan uang, jangan salah. Tidak membutuhkan sadang pangan papan, jangan salah. Artinya tidak ada ketamakan. Dan mereka laki-laki yang tua itu selain sederhana terhormat. Diajeni orang Jawa bilang. Tahu bagaimana sebagai orang tua itu dengan penuh pengalaman yang diizinkan asam garam. Tidak ingin generasi penerusnya juga jatuh yang sama. Maka sebagai orang yang sederhana terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Para orang tua diingatkan. Bagikan seorang tua yang membawa barang dalam belanjaan di troli. Tentunya dia akan membawanya dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Karena barang ini, barang yang istimewa, yang kubeli, yang ingin aku pakai, yang akan kunikmati. Dia akan membawanya. Anak muda dibawa. Kedewasaan rohani didapat karena pertumbuhan dalam anugerah dan pengetahuan akan Kristus. Bukan karena bertambahnya usia, bukan. Tua itu pasti, saudara. Dewasa pilihan. Sekali lagi ya, tua itu pasti. Tapi dewasa itu pilihan. Tua bertambah usia, tapi mau bersikap anak-anak, childish, bisa. Tua bertambah usia, pengalaman diizinkan Tuhan, tetapi mau semena-mena. Menjadi penindas bagi generasi muda. Otoriter, tidak mau mendengar yang lain. Bahkan kalau sudah pegang jabatan, kedudukan, wah apalagi. Titus bertemu dengan mereka. Mereka harus mendengar, mengingatkan, karena beda generasi. Saudara. Gap generation itu cukup kuat.
Maka orang tua dulu yang disebut. Setelah orang tua dalam hal ini gendernya bisa dimungkinkan laki-laki, tetapi memang benar, setuju ke sana para penafsir, maka perempuan yang tua. Berarti bapak-bapak tadi sudah siap, sekarang ibu-ibu yang tua. Para wanita, mak-mak, ai-ai, hiduplah sebagai orang yang beribadah. Nah ini dia, menarik ya. Kenapa yang pria tidak disebutkan yang beribadah, tapi yang wanita yang beribadah? Saudara, menurut survei sekilas saya, di gereja mana-mana termasuk Tenggilis, yang rajin datang ibadah, yang setia ibadah, gender jenis kelaminnya adalah yang pria-pria, laki-laki, bapak-bapak setuju? Karepe Pak, terserah pengkakean kerjaan kok. Daripada nganggur lah Pak. Daripada di rumah diomeli saya Pak. Gereja. Itu betul loh. Gereja-gereja yang saya amati, yang datang banyak beribadah, pelayanan, itu para wanita. Di mana kaum bapaknya? Kerja dong Pak, cari uang. Berarti para wanitanya banyak waktu Pak, daripada shopping ke gereja aja deh Pak. Di mana para wanitanya? Ya karena mau shopping rohani aja lah Pak. Saudara, apapun alasannya saudara. Tapi ini survei membuktikan. Wanita itu identik dengan kesetiaan. Bapak-bapak lagi, itu Pak Pendeta lagi, memangnya aku gak setia? Loh tunggu dulu, jangan salah paham. Setia cari kegiatan, setia cari kesibukan. Dan gak enaknya lagi dibilang setia cari makan gratis. Kan gak enak jadinya. Di sana ada kegiatan, ada situ. Lu lagi, lula. Kok ada aja di sana ya? Acara ini juga ada dia, acara ini ada di situ. Aduh saudara, kadang-kadang kalau itu ibu saya juga akan sedih diomongin orang. Udah itu terkenal saudara, kalau udah makan dia paling banyak makannya. Udah itu pakai semangat orang Kawanua, istri saya orang Kawanua, orang Manado, Bu Susi tahu tuh. Bu Susi mana Bu Susi dulunya? Ya. Kalau makan-makan ada pesta, para saudara-saudara di Manado terkenal namanya babungkus. Babungkus, tasnya udah besar, di dalamnya tas kresek banyak saudara. Jadi ketika semua udah makan dan ada sisa, apalagi enak. Ini untuk anak saya, untuk anak saya. Ini untuk suami saya. Oh, jadi pulang tasnya tuh penuh aroma. Babi kecap, tempe bacem, sop. Nah nasi goreng dan kawan-kawannya lah. Babungkus saudara. Gereja Tuhan sangat hangat akrab. Karena membicarakan seorang wanita seperti itu. Ibu seperti itu. Babungkus. Di Pondok Chandra enggak ada ya Pak Samade? Enggak ada ya? Lo kok tertawa? Tertawa itu tanda. Oh ada. Wah langsung ada yang jawab. Ada. Mohon yang merasa dibicarakan. Ada. Aduh itu saya. Jangan memfitnah. Nah makanya saya tanya. Ini fitnah atau fakta? Oh. Tang. Jangan menjadi hamba anggur, peminum. Loh Pak, perjamuan kudus minum anggur loh Pak. Bukan di sana maksudnya. Artinya benar-benar habitnya, kebiasaannya. Karena ini melepaskan stres, melepaskan beban, melepaskan masalah Pak. Minum anggur. Wih, Drunken Master saudara. Betul. Enggak pria, enggak wanita ternyata melakukan ini. Apa jadinya generasi kita? Dan wanita diberikan juga satu tanggung jawab yang tidak mudah, menjadi pengajar hal-hal yang baik. Apakah berarti bapak-bapak juga enggak ngajar? Apakah berarti tadi saya di atas bapak-bapak tidak setia dan ada rajin di gereja? Ada. Tapi ini para wanita loh. Ditulis oleh Tuhan di sana. Mengajar apa dan siapa yang diajar di sinilah, maka kita nanti akan melihat sudah. Ini loh. Perempuan-perempuan tua kemudian kepada perempuan muda. Perempuan-perempuan tua sudah mempersiapkan diri. Pada waktunya Tuhan akan panggil, Tuhan akan kumpulkan dalam bilangan orang percaya dalam kerajaan surga. Maka perempuan-perempuan muda harus menerima, mewarisi sesuatu yang benar. Mengasihi suami dan anak-anaknya. Karena hari ini, kalau wanita-wanita muda yang menikah, yang berumah tangga selalu ditanya, kenapa kamu menikah? Ya karena saya senang. Karena kamu menikah? Ya karena dia perhatian. Kenapa kamu menikah? Ya karena dia, karena bla bla bla. Saya tanya, kalau itu semua nanti tidak ada, tidak muncul, sedikit ada yang muncul. Kamu masih sayang? Kamu mau melanjutkan pernikahanmu? Saudara, wanita-wanita muda perlu kita didik. Bicara pernikahan, bukankah masalah itu pelik?
Bicara tentang rumah tangga suami istri, bagaimana kita tahu, terutama para wanita sih, air mata yang sudah berlinangan, berliter-liter keluar mungkin. Perasaan yang tersayat, yang terjaga atas suami, perilaku, tutur katanya. Tapi bukan berarti terus kami jelek semua ya para wanita, jangan GR dulu. Karena kami kaum bapak pun juga akan berkata ngelus dada. Inikah istriku? Istri kok gini, satu-satunya coba aku bisa buka cabang. Kok buka cabang? Inikah istriku? Ternyata waktu aku kenalan itu salah. Dulu tutur katanya halus, lembut, bijaksana. Sekarang kayak sales 24 jam. Menawarkan dagangan maksudnya. Dan disitulah akan muncul penyesalan. Tahu gitu tak ijol ke? Kok tukar balik misalnya barang. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau di depan namanya pendaftaran. Waktu kenal dengan wanita itu karena bulan promo. Bulan promo. Jadi bicaranya terserah kamu. Ya sudah. Sekarang kalau ditanya makan apa? Pikir dewe. Kon. Orang ono menu pikir dewe. Saudara, saya tidak sedang ceramah Pak Sutri. Saudara, hiduplah bijaksana dan suci. Bijaksana itu bukan hari ini. Kalau hari ini namanya bijaksana. Kalau selama-lamanya bijaksini. Maksudnya bijaksana ya bijaksini. Di mana-mana harus bijaksana. Apapun kondisinya. Rajin mengatur rumah tangganya. Siapa yang ngatur rumah tangga? Suami atau istri? Atau Bu Inem? Atau Parto? Asisten rumah tangga. Apalagi mendidik anak, mengarahkan anak hidup takut akan Tuhan. Itu tanggung jawab kita berdua. Saling melengkapi. Dan itulah tujuan pernikahan Kristen. Baik hati dan taat kepada suaminya. Hei istri-istri, kalian baik hati kepada suami enggak? Kalian taat enggak kepada suami? Taat sih Pak kalau tanggal tua. Taat sih Pak kalau waktu nunggu transferan. Taat sih Pak kalau dipenuhi keinginan-keinginan saya. Para wanita tua diminta untuk mengajar, mendidik, mengingatkan mereka. Karena tujuan akhirnya adalah di pasal ini saudara. Orang-orang muda yang kita baca, yang kita hari pelajari. Yaitu menguasai diri dalam segala hal. Bagaimana anak-anak muda kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Kalau yang di atas, wanita-wanita muda. Di atasnya lagi, wanita tua, bapak-bapak. Gak beres. Jadi jangan protes, jangan pernah mengeluh. Generasi sekarang ya kayak gini gitu ya. Generasi sekarang ya anak-anak kita ya. Wah sudah yang ditunjuk yang salah, yang keliru adalah kita. Maksudnya anak-anak muda kita. Generasi muda kita. Tanpa menyadari siapa kita dan bagaimana peran kita kepada mereka. Yang tadi saya sebutkan contoh tadi tidak beres itu loh. Khusus kepada Titus. Jadilah teladan dalam berbuat baik. Berbuat baik bukan karena norma etika, aturan. Karena di kekristenan ini bukan hal baru berbuat baik. Kristus Tuhan kita itu role model, contoh dia berbuat baik kok. Berbuat baik aja disalah mengerti, dibenci, dicaci maki dan dibunuh. Dia berbuat baik. Tidak ada salah, tidak ada tuduhan yang bisa menjatuhkan dia, dikatakan tidak baik. Berbuat baik adalah pilihan kita karena Kristus lebih dulu berbuat baik. Maka kalau Kristus menjadi pilihan kita berbuat baik, kenapa kita hari ini tidak berbuat baik? Baik kepada sesama kita, kepada orang-orang dekat kita, circle kita, anak muda, itu biasa. Tapi di luar itu, yang hidupnya sendirian, yang tidak diwongke oleh orang, yang tidak dipedulikan orang, atau mereka yang pernah berbuat salah, atau mereka yang pernah merugikan, atau mereka yang aneh tanda kutip. Masihkah kita bisa berbuat baik? Atau jangan pernah kita berkata, aku sendiri juga butuh perbuatan baik dari orang lain. Aku butuh. Saudara kalau berkata butuh itu dipenuhi, sehingga baru berkata, aku punya perbuatan baik, baru bisa berbuat baik. Itu bukan Kristen. Artinya ketika saudara punya sesuatu, baru membagi, itu wajar. Orang lahir di luar Kristen banyak bisa melakukan. Justru di saat saudara kekurangan, saudara terbatas, saudara tidak mampu, tapi sudah melakukan sesuatu untuk nama Tuhan. Itu baru Kristen. Ingat janda di Sarfat yang dipuji dalam tugasnya dengan Elia.
Ingat janda dalam persembahannya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Mereka semua tidak memiliki kelebihan. Tapi mereka memberikan itu untuk melayani Tuhan. Jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Benar ya benar, salah ya salah. Jujur dalam kebenaran, mengajar berarti ada kemurnian. Hari ini banyak pengajar-pengajar sesat. Bahkan di dalam fase-fase tertentu dikatakan kebenaran itu relatif. Kebenaran itu kata siapa. Dalam perundang-undangan kita sebagai warga negara Indonesia, kebenaran itu kan harusnya dijunjung tinggi. Tapi hari ini menjadi keprihatinan kita bersama. Saya menyampaikan ini sebagai bentuk keprihatinan. Saya taat hukum, saya ingin menjunjung tinggi supremasi hukum. Tapi sekarang yang terjadi, banyak omongan negatif miring terhadap peradilan negara kita. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kalau dalam sebuah persidangan, dalam sebuah kasus, itu diplesetkan, saudara, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi keuangan yang berkuasa. Keuangan, saudara. Kebenaran itu bisa dibeli. Keadilan itu bisa dibeli. Yang salah jadi benar, benar bisa salah. Maka keuangan yang maha kuasa. Tuhan izinkan beberapa kali saya bertemu di dalam sebuah persidangan. Entah itu mendampingi jemaat, entah itu mengambil bagian sebagai saksi, ahli untuk meringankan dan sebagainya. Kotor, saudara. Bukan berarti tidak ada yang baik dan bersih dalam persidangan negara kita. Masih ada banyak. Tapi yang ingin saya katakan, ini loh kebenaran. Dalam hukum, termasuk dalam pengajaran firman, termasuk dalam kebenaran hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Kadang-kadang memang ini suatu yang wajar. Jangan jadi orang Kristen jarkoni dong. Tahu jarkoni, saudara? Iso ujar, iso ngelakoni. Ngomong kasih-kasih, tapi dengan orang lain politipol, kikir. Ngomong kasih, hidup penuh dalam kedendaman, kebencian. Nggak bisa ngelakoni, nggak bisa membuktikan. Hal itu sangat menjadi keprihatinan sehingga tidak ada hal-hal buruk bagi kualifikasi Titus ini yang dapat disebarkan oleh lawan. Titus bisa melakukan ini, Titus bisa mengerjakan ini. Dan ini adalah hal yang tidak mudah karena bertemu dengan kondisi jemaat. Sekali lagi, kondisi jemaat, situasi kekristenan di sana. Parah, saudara. Parah. Titus sebagai anak rohani Paulus diingatkan, hei Titus, kau sendiri harus menjaga. Kau harus membentengi hidupmu di dalam kebenaran firman. Dan kau harus memiliki keintiman, kedekatan, relasi itu dengan Tuhan secara serius. Karena situasinya seperti ini. Di gereja bahkan banyak seperti itu. Kau sebagai orang muda, jangan takut dan gentar. Sama tulisan itu yang ditujukan Paulus nasihatnya kepada Timotius. Di dalam bagian Timotius pasal yang keempat ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Usia boleh muda. Pengalaman mungkin belum banyak asam garamnya. Tetapi tentang kebenaran. Tentang keseriusan dan pengenalanmu kepada Tuhan yang benar itu. Akan melahirkan sikap kenal dirimu dengan baik dan tahu dirimu menjadi dampak, menjadi berkat. Pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Para orang tua, ini kata firman bukan kata Pak Suci. Anak-anak muda kita supaya bersih, supaya hidupnya murni, supaya ada dalam kebenaran. Ingat, bagian surat Timotius kepada Titus maupun Timotius, bahkan pemazmur mengingatkan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya dengan sesuai dengan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak muda kita yang saya sebut tadi di atas ya, anak muda Kristen perlu bijak menata hidup. Agar tidak terpengaruh dampak buruk lifestyle kekinian di zaman periode Gen Z atau strawberry. Dan itu menjadi beban kita bersama. Bukan sekedar nyalahin, bukan sekedar nuduh-nuduh, tapi jadilah teman. Dan para generasi Gen Z yang hadir hari ini atau strawberry, engkau harus menunjukkan, enggak. Aku beda dengan mereka, aku beda dengan temanku. Memang ada karakteristik yang di situ ada, saya benar, tapi aku mau dibimbing.
Aku mau diingatin, aku mau dinasehatin. Buka celah, satu frekuensi yang sama. Karena masa muda adalah masa yang penuh gairah. Bergairah untuk hal-hal rohani, bukan untuk hal-hal duniawi. Atas nama kesenangan, atas nama popularitas, atas nama viral, atas nama supaya diakui, hai anak muda. Kalau itu tidak sesuai dengan firman, kalau itu melanggar firman dan tidak memuliakan Tuhan, stop, hentikan. Tidak ada gunanya. Kalau engkau punya circle, punya kelompok-kelompok, ingat kelompokmu itu membawa engkau kepada Tuhan, semakin bergairah mengasihi Tuhan, semakin menjadi berkat bagi mereka, atau membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau bersikap, berperilaku, bertemperamen, galak, jahat, tidak sopan kepada orang tuamu. Ada dampak buruk dari circlemu, keluar. Keluar. Sudah anak saya mulai dari SMP, SMA mengalami itu. Apalagi bebannya yang dipikul anak pendeta. Kami berdua dengan penginjil Henny sudah mempersiapkan mereka sebelum muncul tren Gen Z, Gen Strawberry dan sebagainya. Jadilah dirimu sendiri nak. Memang engkau dilahirkan tidak bisa memilih lahir dari papa mama seperti apa. Engkau tidak bisa memilih papamu pinginnya jadi pengusaha, mamamu jadi dokter, tidak bisa. Engkau lahir sudah jebrol, memiliki papa mama hamba Tuhan. Tapi jadilah dirimu sendiri. Dan yang terpenting bukan karena nama papa mama. Betul kau membawa nama papa mama. Tapi nama Tuhan itu yang lebih terpenting. Jadi kalau engkau marah, engkau menunjukkan ketidaksetujuanmu pada kelompokmu dan tunjukkan. Tidak sasungkan, aduh kan anak hamba Tuhan harus penuh cinta kasih, penuh kesabaran, pemaaf. It's okay. Dan itu benar Bang. Tapi kalau kau suatu saat disalahi, dibully, dan ada hal yang tidak benar, tunjukkan identitasmu. Betul saudara. Anak kami tidak pernah menunjukkan, aku anak pendeta. Setelah mereka bergaul, berkumpul, bisa masuk, baru tahu, oh papamu pendeta, mamamu hamba Tuhan. Atau enggak waktu mamanya khotbah gitu ya di Petra, baru tahu, loh ini mamamu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, dia menemukan kelompok-kelompok teman yang baik, yang hidup benar, yang memang keluarganya benar. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak sehat, yang mengerikan saudara. Tapi tidak dilihat memang keluarganya juga broken home. Papa mamanya berantakan dalam relasi keintiman, apalagi membawa kepada Tuhan. Kasihan mereka. Itu waktu anak kami SMP, SMA, bahkan kuliah hari ini pun. Ketika bertemu teman-teman pendatang dari luar kota, luar pulau. Anak kami terpanggil saudara, untuk masuk kelompok-kelompok yang bencekno. Sebagai anak muda kalau mereka bisa melakukan itu. Karena kita yang mensupport, kita yang jadi teladan Bapak Ibu. Generasi Strawberry adalah generasi yang kelihatan mewah, menyenangkan, tapi mereka rapuh. Mereka perlu dukungan kita. Salah satu riset yang saya ambil di dalam jurnalnya ya punyanya Barna sudah. Dikatakan di sana adanya penurunan kualitas iman Kristen pada Gen Z. Bagi kalangan generasi Z mulai nampak adanya sikap yang kritis untuk berpikir bahwa iman, kebenaran, dan segala pembinaan di gereja tidak lagi menjadi bagian yang terpenting bagi mereka. Jangan kaget gereja sepi dengan anak-anak muda. Apalagi kalau gereja tidak bijak, hanya menuduh-nuduh, memojokkan mereka, selalu dikatakan yang negatif, tanpa mengangkat dan mengerti memahami mereka. Berbahaya. Memberikanlah ruang diskusi yang terbuka dan tanpa penghakiman. Sehingga akan muncul rasa aman serta adanya sikap diterima dan dihargai pendapat mereka. Jangan menyuruh-nyuruh anak muda menjadi saksi, menjadi terang dan garam. Kita sendiri tidak melakukan. Bagi seorang anak muda mereka akan bergairah senang. Karena bagi mereka seorang muda tidak pernah terlalu muda untuk bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan melalui harta karunnya. Bukan harta karunnya artinya warisan. Tapi yang potensi dirinya, kapabilitasnya, talentanya dia akan dia munculkan. Karena di dalam satu sisi anak muda itu suka coba-coba. Nah kalau yang dicoba kan yang baik. Yang coba itu adalah yang menyenangkan Tuhan. Yang dicoba adalah untuk menjadi dampak. Apakah kita gak suka bergembira sebagai orang tua. Melihat generasi muda kita mencoba terus, mencari terobosan untuk sebuah pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya mengingat ada sebuah kitab di tulisan Paulus yang lain, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah anak muda. Bukan semata-mata untuk ayah ibumu, papa mamamu, engkau makmu, kakek nenekmu. Tapi aku untuk Tuhan. Dan implikasinya kepada anak muda, tanggung jawab sebagai anak, bukan 3 tadi. Tapi kepada Tuhan hidup berintegritas. Anak muda bukan hanya sekedar penikmat. Penikmat sajian ibadah, penikmat puji-pujian ibadah, penikmat khotbah-khotbah. Tapi anak muda, engkau harus menuntut diri dengan baik dan mulai mengerti. Ada satu tugas yang serius seperti Titus. Bertemu dengan pengajar sesat. Apa yang dilakukan kepada mereka? Apa yang dilakukan kepada guru-guru palsu? Para penyesat itu jangan ditoleransi. Tapi dibungkam, dia harus dilakukan seperti yang ingin Titus kerjakan. Dilakukan oleh Titus dan para penatua. Kalau itu pengajar sesatnya, kalau sudah biasa kan domba berbulu serigala. Kalau ini kan saking ganasnya. Coba sudah ingat anjing yang paling ganas jenisnya apa? Apa? Apa anjing yang paling ganas, yang paling menyeramkan, menakutkan? Ya, apapun lah pokoknya. Saya sebut aja satu jenisnya, anjing gila. Iya, mau Rottweiler, mau Golden Retriever, pokoknya saya menghargai lah kesenangan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang penggemar anjing. Saya nyebut aja yang gila, itu aja ya. Anjing yang buas, yang tidak bisa diatur, brutal, menyakitkan, merugikan, ya anggap aja anjing gila. Itu mereka harus diberangus. Sudah perhatikan ya, terkadang dokter itu mengambil langkah-langkah yang dramatis seperti amputasi. Supaya sel-sel kanker tidak merambat ke organ-organ vital pasien. Berpikirlah seperti dokter spesialis. Anak-anak muda, engkau bisa. Engkau berbeda, engkau kontra dengan mereka. Tetap mau menjadi teman, bersahabat dan peduli. Tapi untuk hal yang prinsip tentang kebenaran, harus berani fight. Dan orang tua dukung support mereka. Jangan malah dibully, nasibmu nak ketemu orang itu. Nasibmu nak, konco-koncomu gak gitu. Enggak, kita berikan semangat buat anak-anak kita. Karena perjuangan generasi kita tidak mudah hari ini. Tidak mudah. Akhirnya saudara, kewajiban anak muda Kristen, bahwasanya peran pemuda dalam perkembangan sebuah gereja dibutuhkan. Generasi anak muda Kristen yang official, artinya bukan sekedar identitas, tapi aku mengambil peran aktif. Menjadi bagian dari tubuh Kristus, walaupun aku muda, tidak diperhitungkan, mungkin belum dilihat, mungkin tidak dinilai. Tapi aku memiliki kontribusi tentang sebuah kebenaran hidup. Yang boleh dilihat, dirasakan, dan berdampak bagi banyak orang. Anak-anak muda, masa depanmu masih panjang. Dan engkau meneruskan para orang tuamu. Mari hidup dengan pertolongan Tuhan, engkau bisa menjadi dampak berkat bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kami semua ya Allah, dengan firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman yang ditujukan bukan semata-mata untuk anak muda kami. Tapi firman itu jelas sistematikanya, urut-urutannya. Dimulai kami para orang tua. Para orang-orang yang lebih dulu mendengar kebenaran, tahu kebenaran. Kami para orang tua harus memberikan suri teladan, contoh. Dan terlebih bimbingan, nasihat yang penuh cinta kasih dengan segala kerendahan hati. Karena perjuangan kami para orang tua tidak mudah menghadapi Gen Z. Zaman mereka yang berbeda dengan zaman kami. Satu generasi strawberry, satu generasi sandwich. Yang saat ini sungguh Tuhan. Di dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, menakutkan. Namun bukan menjadi penghalang buat kami. Untuk hanya sekedar menilai buruk, menjauhi. Tetapi kami ingin menjadi teman, partner. Menjadikan mereka suatu pribadi yang unik, yang ingin kami bimbing, yang ingin kami gembalakan. Supaya tampil generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih, berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan Engkau yang menyertai, dan Engkau menjaga dengan hikmat akal budi mengembalakan umat-Mu. Berkati para majelis tempat ini pula yang boleh menjadi bagian penata layanan di gereja. Mohon berkat Tuhan menyertai dan umat-Mu sekalian tetap setia dan giat mengasihi dan melayani Tuhan di gereja yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus, amin.